kembali Nova, bagaimana sejauh ini pelaksanaan parade pelantikan dari Donald Trump? Ya, Alfian dan juga Lady dan pemirsa CNN Indonesia, sejak sekitar pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat atau bertepatan dengan 5 sore waktu Washington DC, Gedung Putih punya penghuni baru, yakni Donald Trump dan Melania Trump yang resmi memasuki kediaman mereka setelah proses panjang inaugurasi pengambilan sumpah secara resmi sebagai Presiden Amerika Serikat. Presiden ke-45 Amerika Serikat. Tadi sempat berkembang masih pers maupun warga yang berada di Washington DC masih bertanya-tanya apakah keduanya akan keluar dari mobil saat berparade menuju ke kediaman baru mereka, dan ternyata mereka melakukannya tepat di depan Trump Hotel yang kebetulan beralamat juga di Pennsylvania Avenue, sama dengan alamat baru dari Donald Trump. Saat ini kami sedang menunggu berbagai inaugural ball, yakni pesta-pesta inaugurasi yang diselenggarakan oleh berbagai kelompok pendukung tentunya dari Donald Trump atau mereka yang setidaknya menyambut gembira peralihan kepemimpinan kepada Donald Trump ini. Saat ini ada 3 inaugural ball resmi, termasuk satu diantaranya adalah military inaugural ball. Ini mungkin jumlah yang lumayan sedikit, dan Donald Trump maupun Melania Trump sendiri belum menyatakan akan menghadiri berapa saja pesta ini. Presiden-presiden sebelumnya biasanya bisa menghadiri belasan pesta, termasuk yang membuat kita ingat momen-momen selama tahun 2009, tahun 2013, dan tahun-tahun sebelumnya, di mana presiden dan ibu negara baru bisa secara mesra berdansa di atas panggung dan menyambut hidup baru mereka di Gedung Putih. Kita belum mengetahui apakah di pesta-pesta, berapa pesta yang akan dihadiri oleh Donald Trump dan Melania Trump. Selain itu, aparat saat ini juga masih berjaga-jaga karena mungkin Anda sudah melihat laporannya bahwa ada sejumlah demo yang akhirnya berubah anarkis dan diwarnai penembakan gas air mata. Ini terjadi tak terlalu jauh dari area parade yang saya sebutkan tadi, yakni parade Donald Trump dan Melania Trump menuju Gedung Putih dari Gedung Capitol tempat ia diambil sumpahnya. Di daerah ini bahkan satu gedung bank dan satu kedai kopi dirusak massa, dan beberapa tempat sampah berserakan, sehingga membuat aparat berupaya membubarkan massa. Terdengar beberapa tembakan gas air mata. Tentunya aparat masih terus berjaga-jaga agar tidak terjadi gangguan keamanan selanjutnya, apalagi saat ini sedang berlangsung berbagai inaugural ball. Begitu, Lady dan Alfian. Ya, Nova, kalau Anda sudah mendapatkan informasi sejauh ini atau program kerja pertama apa yang akan dilakukan oleh Presiden Trump ini ketika akhirnya sudah berhasil atau sudah dilantik resmi menjadi Presiden Amerika Serikat ini? Ya, seperti banyak presiden lainnya, Presiden Trump telah mencanangkan sebelum ia diambil sumpahnya program 100 hari pertamanya. Di antaranya adalah pembatasan masa jabatan bagi anggota Kongres. Ini sesuai dengan tuntutan massa, tetapi apakah anggota Kongres mau dibatasi masa jabatannya karena merekalah yang harus menyetujui undang-undang seperti ini, itu juga masih menjadi tanda tanya. Tetapi agenda besar dari Donald Trump yang dipercaya ikut memenangkannya tentunya adalah agenda ekonominya. Ia terus mengangkat, termasuk juga dalam pidato setelah inaugurasi, bahwa manufaktur terus lari. Ia menyebutkan kota-kota industri dan kota-kota manufaktur di Amerika Serikat ibarat kota mati atau bahkan sebagai bangkai begitu, sehingga tidak ada kehidupan di sana. Karena itu ia berniat melakukan revitalisasi manufaktur di Amerika Serikat. Ini diungkapkannya di luar pidato dengan kebijakannya yang akan memberlakukan tarif 35% bagi produk bagi produsen yang melakukan alih daya atau outsourcing ke Meksiko dan negara-negara lain yang berniat untuk menjual kembali produk tersebut ke Amerika Serikat.
Nah, lagi-lagi Kongres di sini bisa menjegal agenda ini karena tarif sebesar ini harus disetujui oleh anggota Kongres, dan dalam wawancara terpisah Ketua DPR Paul Ryan telah menyatakan tidak setuju dengan adanya tarif seperti ini, dan banyak rekan-rekan separtai Presiden Trump dari Partai Republik cenderung pro pasar bebas sehingga menolak adanya pembatasan perdagangan seperti ini. Ini adalah sebagian dari janji 100 hari pertama yang mungkin akan mendapat ganjalan baik di Kongres maupun dalam pelaksanaannya berkaitan dengan birokrasi. Sejumlah analis yang ditemui VOA mengatakan bahwa Donald Trump begitu memegang tampuk kepemimpinan akan tahu betapa birokratisnya pemerintahan federal Amerika Serikat sehingga sulit untuk mencapai mungkin akan sulit untuk mencapai berbagai target perubahan yang ia canangkan. Presiden Barack Obama, mantan presiden, maaf masih agak sedikit kikuk untuk menyebutkan Presiden Trump dan mantan Presiden Obama. Mantan Presiden Obama pernah menyatakan pemerintah federal Amerika Serikat bukan sebuah perahu yang melesat dengan cepat, melainkan sebuah kapal pesiar yang seperti kita ketahui bergerak lambat dan memerlukan banyak koordinasi. Demikian Alfian dan Lady. Baik, terima kasih atas laporan Anda Nova Purwadi, jurnalis VOA melaporkan langsung dari Washington DC.